Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ulangi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Dang dang dang. Ding ding ding. Dum dum dum. Set. Aha aha.
Syifa, Hadir. Miftahul Jannah, Hadir. Ulma Safitri, Muhammad Arfan, Hadir. Muhammad Yusri, Hadir. Nadia Azhara, Hadir. Aisyah, Hadir. Zahra Aprilia, Hadir. Kamsir, Hadir. Muhammad Alfa. Hadir. Hadir semua, Dik? Ye. Masih diingat pembelajaran kemarin Masih. tentang Tarian. apa? Meliuk Meliuk dan menerjang. Masih diingat itu apa itu meliuk? Meliuk melempam. Melempam. Kalau menerjang? Seperti Nah, serangan tiba-tiba. serangan tiba-tiba yang yang keluar. Oke, sekarang kita pindah ke halaman 181. Sehatlah ragaku. Ada yang tahu sini raga? Raga, ragaku. Nah. Badan. Coba kita perhatikan di halaman 182. Kesehatan itu sangat penting, tetapi kita sering terlupa menjaganya. Setelah jatuh sakit, barulah kita menyesal. Jadi di sini kita diberikan info bahwa kesehatan itu sangat penting. Tapi kita biasanya lalai dalam menjaga kesehatan. Nah, baru kita sadar kalau sehat itu sangat penting kalau kita lagi sakit. Siapa di sini yang pernah sakit? Sakit. Kalau Arfan biasanya sakit apa? Demam. Kamsir? Demam juga. Alfa? Demam juga. Yusri? Demam juga. Apa? Demam. Kalau Sarah? Ya? Demam juga. Nadia? Naila? Demam. Nadia? Jannah? Miftah? Demam. Isya? Sifat? Kepala. Nah, kalau Safa? Flu. Oke, jadi di sini ada yang demam, ada yang sakit kepala, ada yang flu, dan ada yang cacat. Oke. Sebelum kita lanjut, kita membaca halaman 182 tentang garuk-garuk. Bermain atau belajar bersama di rumah Fahmi itu sangat menyenangkan. Rumahnya luas, bentuknya meniru rumah Baloi. Rumah adat Kalimantan Utara. Bagi Kidul, bermain di rumah Fahmi berarti dia terbebas dari Kak Asih yang cerewet menyuruhnya mandi. Kidul tidak suka mandi, itu sudah bukan rahasia lagi. Selain terbebas dari Kak Asih, di rumah Fahmi juga banyak makanan. Ibu Fahmi selalu menyuguhi mereka buah dan penganan khas Malinau ataupun dari luar daerah. Siang ini mereka membaca buku ditemani kerupuk tipis. Kata Fahmi, kerupuk ini disebut rempeyek dan makhluk kecil-kecil di atasnya itu adalah
rebon, atau disebut juga udang papai. Kidul suka sekali tiap sebentar tangannya meraih setoples berisi kerupuk itu. Dul, aku lihat tanganmu lebih sering memegang rempeyek daripada membalik halaman buku, goda Sagoy. Kidul hanya meringis. Tangan kanannya memegang rempeyek, tangan kirinya menggaruk tangan kanan. Habis itu rempeyek pindah ke tangan kiri. Tangan kanan menggaruk tangan kiri, kedua tangannya terlihat memerah. Aduh, banyak nyamuk, seru Kidul. Mana ada nyamuk, kata Fahmi. Buktinya aku dan Sagoy baik-baik saja. Makanya rajin-rajinlah kau mandi, kata Sagoy. Kapan kau terakhir mandi? Ah, bosan, gerakannya begitu-begitu saja, sahut Kidul sambil mengingat-ingat kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal. Tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempeyek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempeyek untuk dibawa pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan itu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk ke kamar supaya Kak Asi tidak melihatnya. Apa daya, gatalnya tidak kunjung hilang. Makin digaruk makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu kepada ibu. Ibu dan Kak Asi terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet sebelum Kak Asi bersuara. Ibu sudah berkata tegas, kita harus ke dokter. Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. Ini seperti alergi. Tadi makan siangnya pakai apa? Telur? Udang? Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil di atas rempeyek. Ah, itulah penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi, tanya Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai, namun bukan berarti tidak mandi. Itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Jadi di sini bercerita tentang garuk-garuk. Garuk-garuk itu biasanya ketika orang mengalami alergi. Apa itu alergi? Apa itu alergi? Tidak cocok terhadap makanan. Di sini ada yang mempunyai alergi. Kalau sampah ada alerginya. Biasanya kalau ada yang sering dimakan terus tiba-tiba gatal. Ada? Udang, berarti alergi sama udang. Kalau Siva tidak ada. Aisyah tidak ada. Anita? Mi sama sosis. Kalau
sudah kita makan misalnya sosis, apa yang terjadi? Gatal. Kalau Nadia tidak. Apa dulu? Telur. Berarti mie instan. Indomie telur. Sarah tidak. Hulma telur. Kalau sudah kita makan telur apa yang gatal? Oleh Herta. Yusri tidak ada. Tidak ada. Apa? Mie. Tidak ada. Oke, di sini teman-teman ada yang alergi terhadap mie, telur, sosis, udang. Di sini kebanyakan mie. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa kita alergi terhadap mie maupun itu mie, udang, telur, tetap dimakan. Tetap dimakan. Tapi kalau sudah dimakan, gatal lagi. Silakan dipakai gatalnya. Oke. Di sini coba kita jawab pertanyaan ini. Apakah ide pokok cerita ini? Garut. Apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Di rumah siapakah Fahmi, Kidul, dan Saroy suka berkumpul? Di rumah Fahmi. Mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Mengapa Kidul tidak suka mandi? Kenapa bisa membosankan? Karena tidak ada gaya lain. Karena menurut Kidul mandi itu membosankan karena gerakannya Sama-sama saja. itu saja. Menurut Kidul kalau sedang libur tidak perlu mandi. Apakah kalian setuju? Iya. Kenapa? Karena banyak bakteri, semua bakteri boleh disinfeksi. Jadi walaupun berlibur kita tetap mandi. Berapa kali mandi dalam sehari? 2. Yang dari cicang. Ada yang tidak pernah mandi? Satu hari kalau lagi libur? Ya. Kenapa tidak mandi? Pasti Pak. Aduh Pak. Malas. Kalau laki-lakinya? Tafsir. Apa? Salah tadi biar itu mari sekolah, biar itu libur, tetap harus diusahakan mandi 2 kali sehari. Oke. Apa yang disampaikan Dr. Putri tentang alergi minum? Apa yang disampaikan Dr. Putri tentang alergi minum? Ini pasti banyak makan sayurnya Pak. Apa yang disampaikan? Coba. Itu tadi tentang Memang anak ini karena alergi terhadap gunaan pakai itu bukan berarti mandi itu bagus. Dan ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Jadi intinya di situ yang disampaikan Dokter Putri itu apa? Kita harus mandi. Kita harus mandi. mandi. Apakah di antara
kalian yang mengalami alergi, yang tadi ada yang mengalami alergi, ada yang tidak. Oke, bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Sehat. Minimal kita minum susu, minum air putih. Oke. Coba kita menyimak di halaman 187. Pentingnya air bagi tubuh kita. Tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih. Selain karena sebagian besar tubuh manusia terdiri atas air, konsumsi air putih dibutuhkan agar organ tubuh bisa bekerja maksimal. Kebutuhan cairan seseorang mungkin akan berbeda dengan orang lain, tergantung pada kondisi tubuh, aktivitas yang dilakukan hingga kondisi cuaca. Orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas air putih setiap hari. Tentu saja kita tidak harus meminum 2 liter air sekaligus. Kita bisa membagi waktu mengonsumsi air putih sehingga jumlah yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi. Salah satu waktu terbaik untuk mengkonsumsi segelas air putih adalah pada pagi hari atau saat bangun tidur. Selebihnya bisa dibagi setelah sarapan, makan siang, saat belajar, berolahraga, atau ketika rasa haus datang. Mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Saat beraktivitas, tubuh mungkin akan kehilangan cairan. Jika cairan tubuh yang hilang terlalu banyak akan membahayakan bagi tubuh. Minum air putih dalam jumlah yang cukup bisa membantu mengganti cairan tubuh yang hilang tersebut. Dengan demikian, kesehatan tetap terjaga. Sebaliknya, kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kekurangan cairan dalam tubuh. Dehidrasi dapat menimbulkan gejala berupa tubuh lemas, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, bahkan dapat menyebabkan hilangnya kesadaran. Jelaslah, kekurangan konsumsi air putih dapat membahayakan kesehatan. Di samping itu, minum air putih membantu kelancaran metabolisme tubuh kita. Secara sederhana, metabolisme adalah proses tubuh mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi, menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh, lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Jadi di sini kita mendapatkan informasi tentang pentingnya air. Nah, kita kalau orang dewasa itu dianjurkan minum 2 liter atau 8 gelas. Pada saat apa kita dianjurkan minum? makan siang, sarapan, saat belajar, berolahraga, bangun tidur. Siapa di sini yang kalau pas bangun minum? Tidak ada. Oh, Pak, saya ya bangun tidur langsung minum. Laki-lakinya tidak ada. Usahakan deh kalau bangun minum sedikit,
perlu minum 1 gelas. Di Iya. ya di sini ada cerita visual air dan tubuh kita. Jadi kelebihan dari air itu yang pertama itu mengatur suhu tubuh, melindungi organ-organ penting, membantu tubuh menyerap energi, membuang kotoran, melumasi persendian, membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh, membantu mengubah makanan menjadi energi, terdiri atas air 75% ke otak, 83% ke darah, 22% ke tulang, 75% ke otot. Oke, coba kita bandingkan informasi pada teks pentingnya air bagi tubuh kita dengan teks visual air dan tubuh kita. Apakah ada informasi yang sama? Ada yang sama tentang mengatur suhu tubuh atau membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Coba perhatikan pentingnya air bagi tubuh kita dengan air dan tubuh kita. Coba kita kerja kelompok. Coba kita bandingkan di situ. Adakah yang sama dan adakah yang tidak sama? Coba kita bandingkan di sini. Ini kan air dan tubuh kita. Kemudian Pentingnya air. pentingnya air bagi tubuh kita. Coba kita bandingkan di sini dengan cerita yang tadi. Adakah maksud dan tujuan yang sama? Di sini mengatakan mengatur suhu tubuh kita. Ada? Tidak ada yang sama? Kebutuhan sehari-hari kita akan berbeda dengan orang lain tergantung dari kondisi tubuh kita dilakukan dan kondisi cuaca. Terus yang di mana di situ yang letak samanya di air dan tubuh kita? Kondisi cuaca. Contoh, ini kan tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air. Nah, itu hampir sama maksudnya dengan tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih dengan membantu tubuh
Ada Pak. Nah, Lalu membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Membuang kotoran. membuang kotoran. Membuang kotoran itu kalau membuang kotoran kan itu hampir sama dengan membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan. Sama. Kalau yang bertentangan, yang tidak sama maksudnya, yang tidak sama tujuannya dengan air dan tubuh kita, dengan cerita pentingnya air bagi tubuh kita. Ada yang sama di sini dengan di sini. Membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, yang mana sih turunnya? Kan ini membantu mengantarkan zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh itu ini. Ini ada sama. Proses tubuh mencerna makanan dan minuman yang kita konsumsi menyerap zat-zat yang diperlukan tubuh. Sama juga itu. Sama tujuannya. Oke, kalau kita lihat di sini tidak semua informasi itu sama. Kalau di sini teks mana yang kalian sukai? Di bagian mananya? Dalam teks yang kita sukai? Iya, coba dibaca. Jangan dilihat di sini teksnya. Mulai dari paragraf mana yang disukai? Nah, kalau laki-lakinya, nah, ada yang disukai di situ, ada yang disukai kalimatnya. Nah, tentang yang mana? Apakah tubuh manusia sangat membutuhkan asupan air putih? Nah, orang dewasa umumnya membutuhkan 2 liter atau sekitar 8 gelas. Oke. Sekarang kita kerja kelompok, kita buat gambar botol minuman yang kayak kayak gini. Terus kita kan di sini ada 0, 1 ini 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Nah, terus kita tulis di sampingnya sesudah bangun tidur, sampingnya lagi sesudah makan siang, makan malam, sesudah sarapan, sesudah belajar. Dan tapi cukup 1 gelas. Nah, setiap 1 gelas beda kalimatnya di situ. Contoh, kan di sini 1 gelas sesudah bangun tidur, jelasnya lagi apa sesudah sarapan.
Sesudah sarapan, paham itu? Jadi paham? Iya paham. Silakan dikerjakan di ya gambar ini tadi, terus tulis di sini sampingnya sini pada saat kapan bisa meminum air putih. Kan kalau satu setelah bangun tidur, terus sesudah mandi bisa, terus yang jelas sampai 8 gelas. Berarti 8 juga ada berarti yang 8 sudah ketujuh sih. Ketika sudah makan malam mau tidur Bisa sebelum tidur minum lagi, sebelum gelas tidur. Yang jelas satu hari itu 8 gelas. jadi Pak Coba. mana kunci Gambar apa ya? Gambar gelas, gambar botol. Ini aja, ini nggak usah kita. Dan kan ini kayak kesian guys begini. Terus ditulis di sampingnya sesudah ini. Gambar ini botol. Terus kan ini kan tulisnya sampingnya sambil ini kan sesudah bangun tidur, ini sesudah sarapan, atau sesudah mandi, seterusnya. Tapi beda-beda kalimatnya. Pak, bisa kayak gini Pak. Sesudah dari sekolah boleh gini. Bisa. Nggak ada tapi oke gini. Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan udah sesudah dari sekolah, baru
tapi Pak hidupin lagi. Udah. Kalau malam? Terus sudah dari masjid, baru Apa lagi? dari masjid ya Pak, Iya. baru kan sudah dari masjid langsung minum, baru makan malam, baru seketika ingin tidur. Oh, kalau ini. Baik, tidak apa-apa sama. Tidak apa-apa deh lah. Tidak apa-apa karena aku jenungku. Kakak aku lagi selesai kita dapat tadi jadinya Ajena bangun parahnya paham akan gatal tidak mau kerja besok terus ini ada rasa balon di air waktu salah bangun dan tidur makan pagi, makan setelah makan pagi itu nih apa tadi sepulang dari sekolah setelah makan siang sepulang dari sekolah dan BPA bilang Pak apa tadi tidur
makan berlari, makan siang. Setelah makan siang, setelah dari sekolah, Bisa? setelah dari sekolah. Aku setuju. Ada saran. Coba. Sembahyang bisa. Ada semua. Ini kan sini kan satu, dua, tiga, empat, Setelah dari sekolah, kita baru kan udah dari sini dia setelah dari masjid. Sebelum makan malam. Di sini di sampingnya sini setelah apa yang ini tuh kalau ya setelah bangun apa nah. Setelah makan malam. Belum makan malam dan sesudah makan malam.
air bagi tubuh kita. Yang pertama, setelah bangun tidur. Yang kedua, setelah sarapan. Yang ketiga, setelah makan siang. Yang keempat, saat belajar. Yang kelima, setelah berolahraga. Yang keenam, setelah berolahraga. Yang ketujuh, yang keenam ketika haus data. Yang ketujuh, setelah makan malam. Kedelapan, ketika mau tidur. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami Tentang tentang pentingnya air bagi tubuh kita. Yang pertama, saat bangun tidur. Yang kedua, setelah sarapan. Yang ketiga, makan siang. Yang keempat, saat belajar. Yang kelima, saat berolahraga. Yang keenam, ketika haus. Yang ketujuh, sepulang sekolah. Yang kedelapan, ketika mau tidur. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Jadi air itu sangat penting. Nah, kita membaginya menjadi 8. Yang pertama, Setelah bangun tidur. ada yang setelah bangun tidur langsung minum. Kedua, setelah sarapan. Ketiga, Saat berolahraga. setelah berolahraga, setelah makan siang, setelah sekolah. Oke, sebelum kita tutup pertemuan pada hari ini, coba yang bisa menyimpulkan kelompok 1 dulu tentang pentingnya air pada apalagi karena air bisa menjaga kesehatan. Yang kelompok kedua, Ketika kita kekurangan konsumsi air putih dapat mengakibatkan seseorang mengalami dehidrasi alias kurangnya cairan dalam tubuh. bisa mengalami dehidrasi, sakit kepala, sulit berkonsentrasi. Kelompok 3, kesimpulannya mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup. Misalnya berapa? 2 liter atau 8 gelas. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.